Ruang kelas sekolah dasar di lokasi transmigrasi Desa Butusawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, mulai ditumbuhi rumput lantaran tak lagi difungsikan sebagai sarana pendidikan. Bahkan halaman gedung sekolah yang dibangun sejak 2008 itu dijadikan areal persawahan bagi masyarakat setempat, karena tidak ada aktivitas di gedung sekolah itu. Beginilah kondisi gedung sekolah dasar transmigrasi Desa Butusawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Kondisi di dalam kelas sudah ditumbuhi rumput dan halaman gedung sekolah itu dijadikan sebagai areal persawahan. Karena sekolah yang dibangun dengan anggaran ratusan juta itu tidak lagi digunakan. Padahal gedung sekolah yang diperuntukkan untuk masyarakat Desa Butusawe dan warga transmigrasi ini masih terlihat kokoh. Dan fasilitas belajar seperti bangku dan papan tulis di dalam kelas masih lengkap. Kepala Desa Butusawe Abdul Karim mengatakan, sejak 2010 lalu sekolah yang diperuntukkan untuk warga transmigrasi dan sekitarnya tidak lagi menjadi sarana belajar mengajar sehingga menjadi gedung yang terbengkalai. Sehingga pemerintah desa berharap gedung sekolah yang tidak difungsikan ini dialihfungsikan untuk sekolah keagamaan agar tidak terkesan mubazir penggunaan uang negara. Kalau saya tidak salah, sekolah ini sejak tahun 2010 sudah tidak digunakan setelah pembangunannya yang kira-kira tahun 2008-2009. Itu kenapa tidak difungsikan, Pak? Sebenarnya sih masyarakat di sini mau fungsikan, tapi penghuni di sini, penghuni transmigrasi di sini semakin hari semakin tidak betah di sini dengan berbagai macam alasan. Jadi entah apa alasan mereka, dia tinggalkan, jadi otomatis kalau dia tinggalkan, orang tuanya tinggalkan, anak-anak juga tinggalkan. Anak-anaknya yang sekolah di sini. Tapi yang jelas bangunan ini pernah digunakan untuk anak-anak sekolah warga transmigrasi. Berapa muridnya kemarin di sini, Pak? Untuk murid pada awal-awal pembangunannya di sini kurang lebih 30 orang, yang orang Jawa yang mempunyai anak kecil sekolah, tapi yang sebagaimana saya katakan tadi, semakin hari semakin orang tuanya tinggalkan, ya anak-anak juga pergi. Nah, untuk kedepannya sendiri, untuk bangunan terbengkalai seperti ini, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa? Harapan saya selaku pemerintah desa Butusawe, Kecamatan Duampanua, saya ingin kepada pemerintah yang mungkin atasan saya kalau boleh saya katakan, supaya ini bangunan ini dialihfungsikan, supaya ini transmigrasi baik SP1 atau SP2 bisa lebih semarak lagi, bisa berkembang lagi, bisa dilirik lagi untuk penghuni-penghuni utamanya yang penghuni lokal. Contohnya saya katakan tadi, bisa dialihfungsikan kalau saya bisa supaya dijadikan tempat pendidikan keagamaan, utamanya pesantren. Saya yakin kalau pesantren masuk di sini, berkembang di sini, daya tarik pengunjung-pengunjung atau bisa dilirik lagi transmigrasi. Kemudian yang kedua, saya juga bermohon kepada yang terkait dari PLN supaya listrik PLN bisa masuk di sini, karena aksesnya sudah ada seperti tiangnya. Karena dulu ada listrik masuk tapi sumbernya dari tenaga surya, dan tenaga surya sudah rusak mesinnya, jadi jaringannya tetap ada. Saya yakin kalau PLN mau kerjasama insya Allah bisa. Kalau berapa banyak, Pak, penduduk transmigrasi di sini? Penghuni transmigrasi dulu di sini untuk SP1 100 KK, SP2 100 KK, dan sekarang yang masih boleh dikatakan masih tinggal, masih lebih 40 KK. Nah, untuk sumber airnya sendiri, Pak? Kalau sumber airnya masih jalan, sumber air dari pegunungan, yang pipanya ada yang rusak tapi masih sebagian besar dipakai untuk penduduk yang masih tinggal di sini. Pak, izin tenaga pengajarnya kemarin orang dari sini? Tenaga pengajarnya di sini, tenaga pendidiknya di sini diambil dari guru bantuan dari SDN 299 Maung yang diperbantukan mengajar di sini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pindrang mengklaim
sekolah tersebut masih berfungsi dan dimanfaatkan sebagaimana sarana pendidikan yang lain. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pindrang Musakir mengatakan, gedung sekolah itu terlihat kosong karena proses belajar mengajar masih diberlakukan secara daring. Dan sekolah yang diperuntukkan untuk warga transmigrasi ini masih memiliki siswa yang memanfaatkan gedung tersebut sehingga tidak dapat dialihfungsikan. Terkait dengan sekolah yang di Paliran, transmigrasi. di lokasi transmigrasi. Itu kan dari 2010 sampai sekarang sudah difungsikan. Kira-kira ada solusi dari Dinas Pendidikan? Nanti kita akan koordinasikan dengan pengawas sekolah ya, yang bersangkutan dengan kepala sekolahnya supaya gedung sekolah tersebut itu bisa difungsikan. Ya. Nanti fungsinya bagaimana? Nah, siswa di sana tidak ada, Pung. Apakah ada wacana alih fungsi atau bagaimana? Yang jelas kan memang untuk saat ini tidak sekolah tidak dibuka ya. Jadi masing-masing guru dan tenaga kependidikan itu melakukan PJJ dan siswa kan belajar dari rumah. Jadi memang sekolah ini belum resmi kita buka. Insya Allah ke depan ini kita lakukan secara bertahap supaya nantinya sekolah-sekolah ya, di lokasi transmigran itu bisa berjalan normal seperti yang lalu. Tapi itu bagaimana siswanya di sana, Pung? Siswanya ya yang jelasnya kan siswanya juga untuk saat ini kan belajar dari rumah ya. Tapi ada siswa di sana, Pung? Yang jelas itu ada, tidak mungkin sekolah itu dibangun kalau siswanya tidak ada, pasti ada ya. Nah, cuma untuk difungsikan secara maksimal tentu ya kita ingin ada keterlibatan dari semua stakeholder yang terkait ya. Sekolah ini dibangun sejak 2008 untuk sebagai sarana pendukung pembelajaran warga transmigrasi yang bermukim di lokasi transmigrasi sejak 2005 lalu. Namun sejak 2010 sekolah ini tidak lagi difungsikan, sehingga gedung yang menelan anggaran ratusan juta ini terlihat mubazir. Dari Desa Butusawe, Kecamatan Duampanua, Daeng Tojeng mengabarkan.